warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di Jumat pagi yang berkah ini bertemu kembali bersama Ubun Wabun dengan saya Devi Abu Ghazi dan Hani Ummu Ghazi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ubun Wabun yang kami hormati, jadi pada kesempatan kali ini kita akan cerita sedikit bahwa semenjak tahun 2012 kami telah memilih program Tahfiz sebagai bagian dari program pendidikan di keluarga kami. Ya, mulai dari Khadijah, sekarang umur 17 tahun, udah punya anak gadis ya. Adiknya sekarang di SMP, umur 3 SMP ya. 3 SMP di pondok, sekolah Tahfiz juga. Adiknya lagi yang 5 SD, juga kelas 2 SD, yang terakhir TK hampir 5 tahun umurnya. Jadi yang di rumah sekarang 1 anak aja ya. Jadi pada video kali ini saya dan istri akan bercerita kenapa kami memilih program Tahfiz sebagai program pendidikan untuk anak-anak. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi Rasul juga banyak menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, salah satu contohnya adalah dalam sebuah hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Masya Allah, Umun wa Abun, Rasul telah memberikan pujian yang sangat tinggi bagi umatnya untuk yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, dalam tafsirnya, siapa yang termasuk mempelajari Al-Quran? Yaitu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, dalam prosesnya, ketika kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran dan kita mendampingi anak-anak dalam menghafal Al-Quran, ini orang tua juga termasuk dalam orang-orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Jadi bukan hanya anak kita sebagai anak yang belajar menghafal Al-Quran, juga orang tuanya yang mengajarkannya mendapat pujian dari Rasul sebagai umat yang terbaik. Masya Allah. Keutamaan besar yang lain diantaranya mendapatkan pahala yang berlipat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, melainkan alifnya 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf tersendiri. Terbayanglah ya Umun wa Abun berapa banyak pahala yang diturunkan oleh Allah. Sepertinya sangat disayangkan bila dalam 1 hari saja kita tidak membaca Al-Quran. Ya, istilahnya gini, dengan mata kita saja kita melihat berapa kali dosa dalam 1 hari, bisa terhapuskan kalau kita membaca Al-Quran di malam harinya, di hari itu juga. Nah, seandainya tidak membaca Al-Quran, maka sebuah kesempatan yang terlewatkan begitu saja gitu untuk menghapus dosa-dosa kita itu rasanya disayangkan sekali gitu. Nah, seandainya kita bisa rutin minimal membaca Al-Quran, nah minimal dosa-dosa itu bisa terhapuskan. Sedangkan dalam program Tahfiz, dalam program hafal Al-Quran, itu kita, anak-anak kita, termasuk orang tuanya gitu ya, ketika dalam proses menghafal itu, mengulangnya itu, kita melakukan pakai proses pengulangan gitu kan ya. Kita mengulang bacaan itu sampai 21 kali dalam sehari. Jadi kalau misalnya anak itu katakanlah 1 surat pendek aja ya, misalkan Anas gitu. Nah, itu secara hitungan huruf saja sudah banyak sekali. Nah, diulang sebanyak 21 kali dalam sehari.
orang tuanya membacakan, anaknya juga ikutan baca. Nah, berapa pahalanya itu dalam sehari? Masya Allah, luar biasa. Gitu, ini matematikanya Allah ya. Nah, jadi luar biasa. Jadi ketika kita menghafal, itu kita meminimalkan itu 21 atau sampai 30 atau bisa sampai 100 kali pengulangan hanya dalam satu hari. Masya Allah. Dapat pahalanya banyak sekali. Selanjutnya, kedudukan di surga yang tinggi bagi para penghafal Al-Quran. Jadi dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, akan dikatakan kepada sahib Al-Quran, yaitu orang yang hafal semuanya atau sebagiannya, bacalah dan naiklah, serta tartilkan sebagaimana engkau dulu mentartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi ketika para penghafal Al-Quran itu akan masuk surga, nanti Allah akan memberi perintah, bacalah dan naiklah. Jadi si penghafal Al-Quran nanti akan membacakan hafalannya secara tartil, dan selama dia membacakan hafalannya, dia akan naik kedudukan surga yang lebih tinggi sampai kepada hafalan ayat yang terakhir. Masya Allah. Jadi kalau hafal seluruhnya 30 juz, kebayang di level berapa itu surganya. Masya Allah, luar biasa. Keutamaan besar yang lainnya diantaranya adalah bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nah, dengan menjadi hafiz Quran, seorang anak telah memberikan sebuah hadiah yang istimewa untuk kedua orang tuanya di hari akhir. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkaji dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikanlah kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Ini ada di hadis riwayat Hakim dan dihasankan oleh Al-Albani. Luar biasa ya. Selain dikasih mahkota sama anak, dikasih juga pakaian atau dijubah ya untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Rasanya di dunia aja kalau dapat hadiah dari anak itu udah senang luar biasa, walaupun itu hanya segelas air putih untuk tidur gitu kan. Sebelum tidur anak bawakan air segelas gitu kan. Itu udah yang meleleh gitu kan. Ini di surga nanti diberikan mahkota, diberikan pakaian yang cantik, itu bahagianya luar biasa, tidak terkira. Semoga kita kelak akan menjadi orang tua atau orang tua yang dihadiahkan mahkota juga jubah dari anak kita, atau kita kelak akan menjadi anak yang menghadiahkan kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa betapa istimewanya gitu ya orang tua yang punya anak menghafal Al-Quran di akhirat nanti. Ada poin selanjutnya untuk keutamaan menghafal Al-Quran, Pak Devi? Masih banyak banget, tapi kita tidak akan bahas semuanya. Ada satu poin yang sangat sayang sekali kalau kita tidak bisa dapat poin ini. Apa itu? Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, dan menghalalkan apa yang dihalalkannya, serta mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke surga dan akan menerima syafaatnya untuk 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Artinya, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Darimi. Nah, apa makna dari hadis ini? Ketika seorang penghafal Al-Quran itu masuk ke dalam surga, dia bisa membawa 10
anggota keluarganya yang tadinya akan masuk neraka. Jadi ini kayak apa ya, kayak cheat code gitu ya. Sudah harusnya masuk neraka, tapi ketika ada anggota keluarga kita, apalagi anak kita terutama gitu yang menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka dia bisa meminta kepada Allah, bisa meminta pertolongan itu kepada Allah karena punya keutamaan sebagai seorang penghafal Al-Quran untuk membuat 10 anggota keluarganya masuk surga. Spesial banget ya. Spesial. Jadi Umun Abun bayangin punya satu anak saja penghafal Al-Quran di keluarga kita, ini insya Allah sudah menjamin 10 anggota keluarga masuk surga. Sampai minimal 1. Kalau Minimal bisa 1. semuanya luar biasa. Kalau punya 2 anak penghafal Al-Quran, Masya Allah. 3 anak penghafal Al-Quran atau 11 anak semuanya penghafal Al-Quran, ini luar biasa. Jadi makin banyak anak makin besar peluangnya. Makin banyak anak makin besar peluang. Masya Allah. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya, Umun Abun, sehingga bisa membawa kita kelak ke surganya Allah. Itu tadi beberapa hadis dari Rasulullah SAW mengenai keutamaan para penghafal Al-Quran. Luar biasa, sangat sayang sekali kalau dilewatkan. Nah, selanjutnya kami akan membahas manfaat praktis menghafal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan anak-anak kita. Cuman akan kita bahas pekan depan. Nah, untuk pekan ini kami cukupkan. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like dan di share dan subscribe channel Mak Super. Alhamdulillah, sampai di sini pertemuan kita pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Parenting Mak Super.